Hai semuanya, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang tugas satu dari struktur data, di mana tugas satu ini membahas tentang pemrograman Java yang terdiri dari variabel, array satu dimensi, array dua dimensi, serta struktur data linked list. Tugas ini terdiri dari 5 soal, di mana soal pertama kita diminta untuk membuat variabel bertipe integer yang berarti bilangan bulat dengan nama struktur baris. Sebelum mengerjakan soal struktur data, terlebih dahulu kita menginstal aplikasi bernama Apache NetBeans. Pada pengerjaan soal ini saya menggunakan tipe 27. Dapat kita lihat pada layar berikut int struktur baris, kita tutup dengan titik koma, terus di bawahnya struktur baris, kita kasih contoh angka 100, ditutup dengan titik koma. Pada sistem out print in, kita isi dengan nilai struktur baris, ditutup dengan tanda kutip, plus struktur baris, titik koma. Terus kita run, dan hasilnya adalah struktur baris adalah 100. Terdapat dengan kata will success. Ini adalah dasar dari pemrograman menyimpan data dalam variabel agar bisa digunakan dalam proses selanjutnya. Pada soal kedua, kita diminta untuk membuat variabel bertipe string atau dengan bertipe teks dengan kode kata baru. Kodenya dapat kita lihat pada layar berikut, yaitu kita tulis dengan string spasi kata baru sama dengan deklarasi tipe data string, serta tidak lupa jika bertipe string atau teks harus kita awali dan tutup dengan tanda kutip, lalu tanda titik koma. Pada sistem out print in kita tulis dengan kata baru, terus titik koma, kita run, terus outputnya adalah deklarasi tipe data string. Ini berguna saat kita ingin menyimpan sebuah kalimat, teks, atau informasi lainnya. Pada soal ketiga, kita diminta untuk membuat array satu dimensi dengan bertipe integer dengan nama 4 angka, berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Kodenya dapat dilihat pada layar berikut. Kita tulis int karena bertipe integer, karena dia bertipe array satu dimensi. Kita tulis di sini kurung siku, sepasang kurung siku, lalu 4 angka sama dengan kurung kurawal, kita masukin angkanya 07, 10, 20, 23, lalu diakhiri dengan titik koma seperti biasa. Pada sistem out print in, kita tulis isi array 4 angka. Tidak lupa kita awali dan akhiri dengan tanda kutip karena bertipe string. Lalu ditutup lagi dengan titik koma. Pada kita gunakan perulangan for untuk mengurutkan semua array. Kodenya sebagai berikut, dapat teman-teman lihat di sini. Terus pada sistem out print di bawah, kita tulis angka ke untuk menghasilkan kalimat angka ke pada urutan array. Dan pada hasil outputnya, dapat teman-teman lihat di bawah sebagai berikut. Jadi, isi array-nya berurutan dari 1 sampai 4 sesuai dengan angka-angka yang kita isi tadi. Pada soal keempat, kita diminta untuk membuat array 2 dimensi bertipe string dengan nama angka dengan diisi 3 baris dan 3 kolom. Kodenya dapat kita lihat pada layar berikut. Karena dia bertipe string, kita tulis string. Karena dia array 2 dimensi, kita buat kurung siku 2 pasang, lalu kita tulis angka, tulis sama dengan, terus di bawahnya kita isi dengan angka-angka yang diminta tadi, seperti angka-angka berikut
Sistem angka diawali dan ditutup dengan tanda kutip. Lalu pada sistem outprint in-nya kita tulis dengan isi array angka, tidak lupa dengan tanda kutip dan ditutup dengan titik koma. Karena ini bertipe 2 dimensi, ada 2 for. Kita buat untuk perulangannya dengan kode sebagai berikut, dapat teman-teman lihat. Terus pada sistem outprint yang kedua, kita isi dengan angka, terus angka huruf I dan J sebagai berikut. Dan hasilnya adalah seperti di bawah ini. Hasil run-nya. Ini sangat berguna dalam menyimpan matriks, tabel, dan grid. Soal terakhir yang kelima, kita diminta untuk membuat struktur data linked list bernama list angka yang berisi angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Kodenya sebagai berikut. Ini kita tulis dengan linked list, integer, list angka, diisi dengan new linked list sebagai berikut. Terus di bawah kita tulis lagi list angka titik, terus ditambahkan dengan add sebagai perulangan seperti angka-angka yang diminta 22, 19, 44, 60, dan 72. Pada sistem outprint in kita tulis isi linked list, list angka, tidak lupa dengan tanda kutip, terus titik koma. Untuk perulangan lagi kita tulis for karena dia bertipe angka, kita tulis int, integer, angka, sebagai berikut, list angka. Hasil run-nya sebagai berikut. Isi linked list, list angka dengan angka-angka yang diminta 22, 19, 44, 60, dan 72. Linked list ini berguna ketika kita ingin menyimpan data yang bisa bertambah atau berkurang secara dinamis. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas 1 dari struktur data. Semoga video ini bisa memberikan kita pemahaman lebih baik mengenai struktur data. Demikian video saya, terima kasih.